Saya akan membawakan tentang pain intervention dan sekilas tentang pain intervention dan minimal invasive surgery pada low back pain. Jadi nyeri itu adalah merupakan suatu perasaan yang tidak nyaman yang dirasakan secara sensorik dan emosional yang berhubungan dengan kerusakan atau potensi kerusakan jaringan. Pada kelainan akibat nyeri ini bisa dirasakan seperti di punggung bawah, di kepala, kepala bagian belakang, leher, bahkan daerah bisa refer ke daerah perut dan dada. Nyeri ini ada dibagi dengan somatogenic pain, nyeri berasal dari jaringan tubuh, seperti nociceptive pain, neuropathic pain. Bila ada juga inflammatory pain yang bila ada proses-proses peradangan, dan juga cancer pain. Terus ada juga psychogenic pain yang berasal dari regio yang sulit untuk diketahui atau pasien juga sulit untuk mengungkapkannya, namun menyebabkan proses persepsi nyeri di otak. Karakteristik dari nyeri itu ada yang akut dan kronik. Akut itu biasanya penyebabnya diketahui, durasi dari nyerinya singkat, dan prognosisnya bisa sembuh sendiri, di mana chronic pain itu penyebabnya kadang tidak diketahui karena nyeri yang dirasakan itu sudah lama, bisa menetap lebih dari 3 bulan, dan biasanya prognosisnya itu bisa terkontrol, namun nyeri tidak hilang total. Nah, saya fokus ke low back pain. Penyebabnya bisa dari kompresi dari radik saraf atau nerve root, atau kerusakan mekanik dari komponen tulang belakang, bisa dari degeneratif pada tulang belakang, timbulnya pada pasien-pasien misalnya osteoporosis, bisa terjadinya fraktur kompresi, pembentukan spur yang nanti akan bisa menyebabkan nyeri. Lalu bisa juga dari psikogenik. Ini yang adalah WHO step ladder, jadi yang disarankan WHO untuk penanganan nyeri. Ada pada WHO kelas 1 kita bisa pemberian analgesik dan adjuvan, di mana kelas 2 sudah bisa pemberian opioid, lebih meningkat lagi anti nyerinya. Dan WHO kelas 3 bisa menggunakan yang opioid yang lebih keras lagi, bahkan bisa sampai penggunaan intrathecal opioid. Jadi pada non-invasive interventional untuk neuropathic pain itu bisa dari blok saraf dengan neurolisis teknik, bisa penggunaan alkohol atau fenol untuk meneurolisis saraf yang terdampak. Dan sekarang sudah ada alat radiofrekuensi, penggunaan radiofrekuensi untuk mengablasi saraf yang suatu saraf yang mengalami nyeri tadi akan diablasi dengan radiofrekuensi. Ada juga dengan penggunaan alat seperti spinal cord stimulation dan peripheral
nerve stimulation. Bila nyeri, untuk mengontrol nyeri yang berkepanjangan juga ada juga dengan medication pump, jadi seperti wadah atau reservoir yang berisi opioid yang akan dilepaskan sesuai dengan nyeri yang dirasakan pasien. Misalnya pada saat dia merasakan nyeri, ada alat yang bisa dikontrol pasien untuk melepaskan obat-obatan anti nyeri tadi, sehingga pasien bisa merasakan untuk meredakan nyerinya sendiri. Prosedurnya ada injeksi epidural, passage joint injeksi, sacroiliac joint injeksi, medial branch block, dan juga tadi menggunakan radiofrekuensi, yaitu dengan ablasi dari saraf. Inilah gambar sketsa untuk melakukan intervensi nyeri tadi. Ya, ini kalau langsung bisa ke medial branch block, dari transforaminal juga untuk misalnya selective nerve root block, bisa juga dengan melalui koridor interlaminar untuk memberikan steroid injeksi atau bahan-bahan analgetik yang langsung diberikan ke daerah epidural. Indikasi dari ini bisa dari herniasi diskus, spinal stenosis yang menyebabkan kompresi dari radix, bisa dari central canal stenosis atau foraminal, atau ada lateral recess stenosis, di mana proses-proses ini yang mengkompresi radix sehingga menyebabkan nyeri. Lalu ada kompresi lumbal juga, yang di mana juga akan mengkompresi radix. Bisa juga kompresi itu terjadi dari pembentukan kista dari facet joint, yang dimana kista itu akan membesar sampai dia mengkompresi dari nerve root tadi. Kontraindikasi untuk dilakukannya ini ya mungkin inflamasi sistemik atau infeksi sistemik, atau vokal infeksi, di mana situs yang akan kita lakukan penyuntikan tadi ada infeksi kulit, maka ini mungkin menjadi kontraindikasi. Kelainan perdarahan atau penggunaan antikoagulan, ini mungkin kontraindikasi relatif. Mungkin sebelumnya mungkin pasien akan diberikan antidotum untuk antikoagulannya beberapa hari sebelum dilakukan prosedur. Atau ada riwayat alergi obat-obatan obat-obatan yang akan diinjeksi. Dan juga kontraindikasi untuk pada spinal cord kompresi yang akut. Epidural injeksi paling efektif dengan pada kompresi dari saraf, radix saraf tadi, pada misalnya pada spinal stenosis. Efikasi ini bermanfaat, penyuntikannya cenderung langsung, dia nyerinya itu bisa langsung pada saat itu juga hilang dirasakan pasien, tapi hanya bersifat sementara, mungkin 1 minggu, bisa bervariasi, bisa 1 minggu atau sampai 1 tahun. Kalau 1 minggu mungkin itu untuk bila kita menggunakan seperti hanya steroid dan hanya obat-obat anestesi seperti lidocaine, itu mungkin efeknya hanya sebentar. Tapi untuk dengan menggunakan radiofrekuensi
hasilnya bisa mencapai hilang bebas nyerinya bisa lebih dari 6 bulan sampai 1 tahun. Dapat bermanfaat dalam memberikan bebas nyeri pada pasien yang parah. Jadi indikasinya ini juga bila pasien terindikasi pembedahan tapi dalam situasinya dia mempunyai komorbid yang lebih berat, maka untuk operasi-operasi yang menggunakan insisi yang besar tidak dianjurkan, maka dialihkan ke pain intervention. Bisa atau dengan teknik pembedahan yang sulit dan yang tidak mampu laksana di rumah sakit setempat, bisa untuk meredakan nyeri bisa kita operasi itu bisa kita tunda atau kita gantikan dengan injeksi. Pada failback surgery juga pasien setelah operasi sering masih merasakan nyeri. Untuk meringankan nyeri bisa kita indikasikan untuk pain intervention. Ada juga pasien yang menolak untuk dilakukan operasi atau belum berani dilakukan operasi. Sementara itu mungkin kita bisa menawarkan ke pasien dengan pain intervention. Alat yang digunakan untuk intervensi nyeri ini sangat sederhana. Mungkin yang paling ini adalah list-listnya. Mungkin yang paling yang saya gunakan mungkin yang paling penting itu hanya spinokan atau jarum spinal dan squid serta obat-obat lokal anestetik dan steroid yang sangat gampang diperoleh di rumah sakit. Tentu juga dengan pada melakukan prosedur juga diperlukan untuk menentukan lokasi yang di mana kita akan menyuntikkan obat-obatan tadi dengan bantuan X-ray atau siam fluoroskopi. Tekniknya secara umum ya pasien posisinya telungkup, kemudian pada kulit dengan bantuan siam di mana kita akan mau melakukan injeksi tadi dilakukan X-ray intraoperatif dengan siam menentukan lokasinya. Pasien sadar hanya diberikan anestesi lokal saja pada kulit. Kemudian daerah targetnya, jadi kalau misalnya mau melakukan medial branch block, mungkin nanti kalau pada gambaran X-ray-nya di dekat, kalau di gambar X-ray oblik itu nanti ada seperti gambaran, kalau istilahnya spotty dog, seperti ada gambaran anjing yang kalau melakukan medial branch block mungkin di daerah moncongnya melakukan facet joint block itu juga pada posisi oblik bisa ya, kita visualisasikan dengan bantuan X-ray tentunya, dan juga bisa langsung ke epidural space memanfaatkan jendela interlaminar yang di mana di situ kita akan menyuntikkan bahan steroid tadi. Mungkin pada window yang agak
besar itu antara L5 dan S1 itu agak besar sehingga melakukan interlaminar injeksi tadi lebih mudah. Untuk melakukan selective nerve root block bisa dikonfirmasi dengan penyuntikan kontras. Maka kalau selagi kita melakukan X-ray fluoroskopi, kita suntikan kontras pada foramen yang akan kita tuju, sehingga nanti bisa terbentuk bayangan radix, itu menentukan bahwa kita sudah tepat sasaran. Langsung kita injeksikan zat-zat obat-obatan anestesi dan seperti lidokain atau bupivacain dan juga steroid, bisa dari dexamethasone atau yang sering saya lakukan dengan triamcinolone. Ini prosedur interlaminar tadi. Jadi dari gambaran sebelah kiri ini dicari interlaminar window-nya, kemudian diinjeksikan kontras tadi. Kontras akan mengisi epidural space tadi, sehingga kita mengetahui bahwa ujung jarum kita itu sudah di dalam epidural space, sehingga aman untuk dilakukan injeksi antiinflamasi dan kortikosteroid. Antara prosedur interlaminar dan transforaminal untuk selective nerve root block tadi, transforaminal, biasanya kalau interlaminar lebih mudah dilakukan karena kalau posisi pasien prone itu jarum kita itu hanya hanya setengah senti dari midline. Kalau dari transforaminal ini mungkin lebih ke lateral lagi dengan proyeksi si arm itu ke oblik, akan lebih dalam. Jadi kalau misalnya menggunakan jarum spinal yang pendek atau pasien yang sangat gemuk, sehingga kadang spinokan itu juga sudah hampir jarum spinal itu sudah hampir mau habis juga belum mencapai tujuan yang akan kita lakukan selective nerve block. Mungkin lebih gampang bila dilakukan hanya dari interlaminar saja. Faset injeksi pada pasien-pasien yang nyeri aksial atau dibilang faset sindrom, kadang bisa kita lakukan juga selain nerve root block tadi, faset injeksi. Jadi antara kalau dalam gambaran fluoroskopi X-ray si intraprosedur tadi di posisi oblik, maka akan mungkin bisa terlihat jelas antara ruangan interfaset antara faset itu. Di situ kita lakukan penyuntikan langsung ke celah kecil faset tadi. Ini agak sulit untuk dilakukan, mungkin dengan pengalaman atau pembelajaran, mungkin lama-kelamaan mungkin bisa untuk kita sebagai intervention untuk melakukan penyuntikan antara di dalam facet joint tadi. Juga prosedur sacroiliac joint, ada SI joint. Ini pada pasien-pasien yang
mengalami nyeri punggung, khususnya bila lebih ke bawah lagi ke daerah sakral. Kadang terjadi osteoartritis pada pasien-pasien tua pada sacroiliac joint-nya, bisa kita lakukan injeksi sacroiliac joint. Ini adalah gambaran intraprosedur yang dilakukan. Jadi pasien tidak dibius total, hanya dilakukan bius lokal, dan kita juga selama prosedur juga berinteraksi kepada pasien. Biasanya saya akan menanyakan apakah nyeri yang selama ini dirasakannya mirip dengan suntikan saya. Jadi saya akan biasanya kita akan menyuntikkan daerah yang nyeri tadi, kemudian pasien akan merasakan nyeri, dan kita cross check kembali. Karena pasien sadar, kita bisa tanya jawab dengan pasien apakah sama nyeri yang dirasakan oleh si pasien yang sehari-hari dirasakannya. Kalau pasien menjawab, ya ini seperti yang saya rasakan selama ini, berarti kita sudah mencapai target untuk kita berikan injeksi obat-obatan tadi. Bila intervensi nyeri tadi atau gejala pasien sudah menimbulkan kelemahan motorik, maka intervensi nyeri tadi hanya bisa meringankan atau menghilangkan nyeri. Tapi kalau sudah kompresi itu sangat hebat sehingga terjadi kelemahan, maka walaupun kita suntik berapa kali juga tidak akan memperbaiki fungsi motorik atau kekuatan motoriknya. Pilihan apa open seperti gambar yang sebelah kiri ini, operasinya besar, kehilangan darah banyak, juga pembelahan atau pemotongan otot yang masif, dan pengambilan tulang yang luas, sehingga memerlukan stabilisasi atau pemasangan pedicle screw, atau dengan minimal invasif. Biasanya kita lihat dari komorbid pasien. Jadi kalau pasien usia tua, komorbidnya ada penyakit jantung yang atau dengan DM yang tidak terkontrol, mungkin akan lebih mudah kita melakukan minimal invasif surgery. Jadi tujuan operasinya adalah sebenarnya kalau operasi seperti kata Dr. Ruli tadi adalah untuk mendekompresi saraf yang terjepit tadi tanpa menghilangkan kestabilan dari tulang belakang pasien ini. Itulah sebenarnya prinsip dari operasi spine ini. Dan hal ini mungkin bisa kita dapatkan dengan operasi-operasi minimal invasif yang dengan kehilangan darah yang sedikit, dan juga kerusakan tisu atau kerusakan jaringan otot yang masif bisa kita minimalkan. Ya, ini dia tujuan operasi tadi kan, untuk mendekompresi saraf, untuk menstabilkan atau mempreserve dari kestabilan dari kurvatura spine tadi, sehingga
tidak akan menyebabkan ketidakstabilan di kemudian hari misalnya dari operasi besar yang akan kita lakukan, maka di kemudian hari mungkin pasien akan mengalami adjacent segment disease yang bisa juga menjadi mengkompresi dari saraf yang lainnya, yang di atasnya atau yang di bawahnya. Sejarah dari minimal invasive surgery ini sudah lama sebenarnya. Yasargil dan Kaspar sudah memulai minimal invasif dengan penggunaan mikroskop di tahun 70-an. Hijikata memulai pada tahun 75 untuk diskektomi secara perkutaneus tanpa insisi yang besar. Penggunaan endoskopi juga dipopulerkan oleh Kambin pada tahun 1983. Beliau melakukan diskektomi dengan bantuan endoskopi. Kemudian ada Foley dan Smith pada 97 dengan mengembangkan tube untuk interlaminar approach. Minimal invasive surgery ini bisa dilakukan pada cervical, thoracolumbar, dan lumbal dengan penggunaan microsurgical atau endoskopi. Kita meminimalkan sayatan atau kerusakan jaringan-jaringan. Bisa ada posterior foraminotomi pada cervical, anterior, atau menggunakan anterior approach, yang dimana sebenarnya prinsip dari anterior approach ini kita menggunakan kavitas anatomik pasien seperti dari ACDF atau daerah lumbal ada anterior, ada olive, anterior lumbar interbody fusion atau oblique, di mana prinsipnya ini kita bisa mencapai target atau spine tadi atau vertebra tadi dengan memanfaatkan kavitas alami dari pasien. Jadi tanpa memotong, tanpa merusak jaringan-jaringan atau otot-otot yang mungkin dari posterior itu lebih banyak otot-otot yang menempel sih, kalau dibandingkan dari anterior itu lebih sedikit, dan kita dapat tanpa merusak otot-otot tadi gampang mencapainya secara anterior. Kalaupun diperlukan posterior, bisa menggunakan endoskopik sehingga faset, jaringan-jaringan lain itu diminimalkan kerusakannya. Ini saya akan memaparkan tentang endoskopik yang dipopulerkan oleh Kambin tadi. Ada dua prosedur yang mungkin prinsipnya endoskopik ini bisa melalui interlaminar atau dari transforaminal. Jadi dengan bantuan endoskopik kita mencapai suatu keadaan patologis tadi, kompresi tadi, apakah dari tulang, apakah dari hernia nucleus pulposus, itu dicapai oleh bantuan endoskopik, visualisasi dari endoskopik, dan melakukan operasi atau dekompresi dengan sayatan atau kerusakan jaringan yang kecil. Indikasi sama sebenarnya dengan operasi
konvensional atau operasi yang menggunakan sayatan yang luas. Bila ada radicular pain, ada kelemahan, bisa merupakan indikasi untuk minimal invasive surgery, khususnya endoskopik ini. Pesan juga dari sponsor, ya, dari PT Travas, mereka juga ada di bawah brand Sinus Target. Mereka ada kemarin memperkenalkan ke saya tentang biportal endoskopik ini. Sebenarnya sama seperti, hampir sama penggunaan visualisasinya, yaitu melalui endoskopik, cuman kalau produk dari mereka ini kita menggunakan 2 channel atau biportal, di mana prinsipnya seperti sama seperti artroskopi, sebelah kiri atau tangan kiri surgeon memegang endoskopik dan sebelah kanan tangan surgeon memegang alatnya. Jadi tidak melalui portal di dalam endoskopik yang seperti ada prosedur uniportal endoskopik tadi. Jadi, dan alat-alatnya menurut saya sih lebih sederhana, dan alat-alat ini mungkin kalau di rumah sakit sudah ada laminektomi set atau mikro laminektomi set bisa digunakan untuk prosedur ini. Ini adalah mungkin sedikit video endoscopic spine surgery. Jadi dengan insisi yang kecil dan kerusakan atau pembukaan dari membuka jaringan-jaringan di paraspinal itu diminimalkan sehingga tidak merusak atau tidak kestabilan dari tulang belakang pasien, dan penggunaan pernah saya juga melakukan pasien yang tidak mau di general anestesi, takut dia dilakukan pembiusan umum. Saya konsultasi dengan anestesi apakah bisa dilakukan dengan minimal anestesi saja. Pasien jadi hanya disedasi ringan. Pasien juga kadang-kadang bisa saya bangunkan dan saya bertanya apakah ada sakit di kakinya atau ada nyeri yang berlebihan, bisa kita tanyakan ke pasien. Prinsipnya sama, kita dekompresi saraf dari penjepitan dari apakah dari lateral recess atau dari hypertrophy facet, hypertrophy ligamentum flavum. Dengan kemajuan teknologi sekarang juga penggunaan endoskopi ini juga sudah mencapai tahap sehingga kita bisa melakukan peletakan dari implan atau interbody fusion menggunakan bantuan endoskopi. Ya, ini sudah saya paparkan tadi juga dalam
slide-slide sebelumnya, di mana keuntungan dan di mana kerugiannya. Namun untuk kerugiannya sekarang, mungkin alat-alat sekarang ini, endoskopi sekarang sudah stereoskopik, dan kalau kita menggunakan mikroskop tadi, kita mempunyai surgeon itu bisa merasakan kedalaman atau depth dari alatnya atau lokasi pengerjaannya. Dengan sebelumnya dengan endoskopi mungkin hanya 2 dimensi, namun sekarang ada yang model stereoskopik dan dengan resolusi yang sudah katanya sih sudah 4K, jadi mungkin disadvantage atau kerugian limited visualization ini mungkin akan berangsur-angsur ke depannya, mungkin bisa dihilangkan atau dengan menggunakan endoskopik yang mutakhir tadi. Ada juga menggunakan navigasi untuk bantuan operasi atau bantuan untuk meletakkan atau memasang pedicle screw tadi dengan bantuan navigasi, yaitu dengan menggabungkan atau mengkawinkan foto preoperasi pasien dengan situasi di intraoperasi, sehingga kita bisa mendapatkan di mana alat-alat atau skru kita yang akan kita pasang tadi dengan bantuan navigasi bisa dilihat dari monitor juga, di mana ini ujung alat-alat kita itu apakah tepat sasaran atau tidak tepat sasaran. Teknologi juga berkembang dengan penggunaan robotik sekarang juga, pemasangan skru atau bisa dilakukan dengan bantuan robot. Jadi tidak lagi surgeon berdekatan dengan pasien, bisa dari panel yang agak berjauhan, atau bisa juga dengan teleoperation dari ruangan yang berbeda dengan ruangan kamar operasi, bisa dibantu oleh penggunaan robot. Mungkin sekian saja pemaparan tentang pain intervention dan minimal invasive spine surgery tadi. Terima kasih.